magang MBKM MUA ini bisa milih instansi yang kamu inginkan untuk mengikuti program magang ini. Yang pertama, organisasi. Kita harus benar-benar research dalam-dalam banget mengenai MSIB, karena informasi MSIB ini terkadang itu masih ada beberapa yang kurang kita pahami. Halo sahabat EV, selamat datang di podcast Economic Relation Event. Pertama-tama, kenalin, nama aku Alivia. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai MBKM dan juga magang studi independen. Nah, kali ini aku ditemanin sama dua narasumber yang keren dan juga hebat. Boleh dong Kak, sapa dulu ke kamera. Halo. Nah, kenalan dong Kak, nama Kakak siapa, jurusan apa, dan semester berapa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ica Rosain Lokahita, biasa dipanggil Ica. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saat ini aku menempuh semester 6. Kalau kakak yang satunya? Halo, perkenalkan nama saya Rega Putra Kandias. Saya jurusan Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan, dan saya sekarang menempuh semester 6. Oke, berarti di sini Kak Ica akan menjelaskan mengenai magang studi independen dan Kak Dias mengenai MBKM. Yes. Nah, jadi di sini aku punya pertanyaan nih Kak. Mungkin di sini beberapa teman-teman tuh ada yang bingung mengenai apa sih magang merdeka dan juga studi independen itu, boleh nggak dijelasin? Oke, berarti dari aku dulu ya. Iya. Jadi magang studi independen bersertifikat yang biasa dikenal MSIB itu salah satu program pemerintah yang mana itu menjadi salah satu wadah buat mahasiswa untuk meningkatkan skill dan menambah pengalaman mereka, utamanya di skill luar kampus, luar perkuliahan, dan juga menambah pengalaman di bidang pekerjaan. Mungkin itu aja sih. Kalau dari MBKM? Ya, kebetulan saya hari ini sedang menempuh magang programnya MBKM MUA ya. Yang itu MBKM MUA yang menginisiasi itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi magang MBKM MUA itu sebuah magang yang dimana instansi kita, fakultas, itu bermitra dengan beberapa instansi seperti halnya Pemda, BSI, KPPN, Bea Cukai, dan beberapa instansi lainnya. Di mana hajat dari fakultas mendirikan sebuah program ya yang monumental menurut saya di MBKM MUA ini untuk mewadahi teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember terkhususnya di situ. Karena itu menjadi privilege kita sebagai mahasiswa ekonomi untuk yang menginginkan magang ya, untuk mempunyai pengalaman di dunia kerja langsung. Bahwasanya kalau di kelas-kelas itu kan kita beradu secara teoritis. Namun kalau di tempat kerja, dunia kerja itu kan langsung aksinya. Seperti itu. Jadi menambah insight juga terkhusus buat teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dan saya hari ini ya juga bertepatan di instansi Pemda, pemerintah daerah. Yang menurut saya ya ada relate-nya juga dengan disiplin ilmu ekonomi saya, yaitu studi pembangunan. Seperti itu. Terus boleh diceritain dong Kak, gimana cerita awalnya Kakak bisa ketemu sama program ini hingga pada akhirnya Kakak menjatuhkan pilihan Kakak itu ke magang merdeka dan studi independen. Oke, kalau dari aku gimana aku bisa ketemu sama program MSIB, ini tuh sebenarnya awalnya dari teman aku ya. Jadi temen itu biasa nge-share mengenai program magang dan studi independen. Dan aku tuh sebenarnya baru tahu saat itu juga. Terus kemudian langsung riset secara mendalam. Ternyata menarik juga ini, apalagi bisa banget nambah pengalaman sama nambah skill baru juga kan. Akhirnya setelah aku riset dan aku tertarik, aku daftar ke program ini, kayak gitu sih. Kalau dari Kak Dias? Ya,
Pertama, saya mengetahui informasi terkait MBKM MOA ini ketika saya semester 4. Karena hari ini, semester ini tuh masuk ke batch 3. Di batch pertama, awal adanya MBKM MOA itu, saya dapat informasi itu langsung dari fakultas. Karena ketika pertama kali ada MBKM MOA, itu ya juga saya sedikit interaksinya sering ke fakultas. Jadi di situ saya ingin tahu lebih dalamnya MBKM MOA ini seperti apa, tapi tidak saya ikuti langsung gitu. Saya coba melihat, memantau gimana alurnya dulu. Ketika kemarin masuk ada batch 3 dan menurut saya ini worth it ya, bagi saya sendiri ya, saya masuki dengan informasi-informasi yang sudah saya dapatkan di semester 4 kemarin. Kalau untuk syarat-syaratnya sendiri, apa sih Kak yang perlu disiapin buat kita dan juga teman-teman di rumah yang mau ikut mendaftar magang merdeka dan juga studi independen? Oke, untuk magang merdeka dan studi independen ini sendiri, khususnya program MSIB, itu memiliki beberapa syarat. Nah, salah satunya itu ada syarat pokok, itu ada diperlukannya surat rekomendasi. Biasanya itu bisa minta tolong kepada operator di fakultas. Kalau di FEB sendiri itu memang ada operator yang udah menghandle, dan itu kami bisa minta ke operator tersebut. Jadi untuk surat rekomendasi dan juga SPTJM. Kemudian sembari menunggu dari SPTJM dan itu, kami tuh biasanya menyiapkan CV, karena CV itu menjadi salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan di pendaftaran MSIB ini, kayak gitu. Kemudian selain CV juga ada transkrip nilai dan ada juga surat pernyataan dari mahasiswa untuk mengikuti MSIB ini sendiri. Sebenarnya syarat yang paling wajib itu adalah minimal itu semester 5 kalau di batch 3 dulu itu. Jadi semester 1 hingga 4 itu masih belum dapat kesempatan buat mengikuti MSIB, gitu sih. Tapi ada beberapa persyaratan yang sebenarnya itu antara batch 3 dan batch 4 kemarin. Setelah saya dengar lagi dari teman-teman yang mau mengikuti batch 4 itu ada sedikit perbedaan sih dari segi persyaratan itu sendiri. Kalau dari Kak Yes? Iya. Untuk MBKM MOA sendiri untuk prosedurnya, berkas-berkasnya kurang lebih sama ya dengan program yang dari MSIB ya. Karena juga ini fakultas juga mungkin kiblatnya ya juga mengarah kepada program kementerian ini yang MSIB ini. Namun juga ada tambahan selain tadi ada SPTJM, antar, transkrip, kemudian yang lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ica, itu ada list konversi karena MBKM MOA ini juga konversian kan, mata kuliah apa aja yang mau dikonversikan seperti itu. Dan konversian ini sebesar 20 SKS, gak bisa kurang, gak bisa lebih, harus pas. Harus pas. Dan jadi mata kuliah apa aja yang mau dikonversikan itu harus di-list juga di prosedur persyaratan ketika teman-teman mendaftarkan MBKM MOA ini. Kemudian mengenai minimal ya, tadi kan sudah saya sampaikan, saya dapat infonya itu kan semester 4, jadi inisiasinya itu. Nah, ketika pas mengikuti MBKM MOA ini, yang mengikuti magang ini minimal menempuh semester 5, seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah habis ini kan mau semester ganjil sudah ya, yang mau udah menginjak semester 5 mungkin bisa dipersiapkan lebih dini seperti ya mulai sekarang sih kayak gitu biar nggak terlalu terbirit-birit di belakangnya. Ya mungkin mau menambahkan ya, yang sebenarnya nggak kalah penting itu ada sertifikat. Jadi teman-teman bisa menyantumkan sertifikat yang dimiliki sama teman-teman. Jadi penting banget nih teman-teman, mungkin sembari menunggu pembukaan MSIB ataupun MOA MBKM, teman-teman bisa aktif di organisasi ataupun kepanitiaan karena sertifikat-sertifikat itu bisa jadi nilai plus di CV-nya teman-teman untuk mendaftar ke MSIB itu tadi. Selain itu teman-teman juga bisa mulai mungkin mengikuti lomba, itu jadi salah satu nilai plus juga. Mungkin itu sih yang bisa menunjang CV teman-teman itu lebih baik dan mungkin bisa jadi pertimbangan bagi HR
di MSIB bisa menerima teman-teman untuk magang maupun studi independen. Oke, selanjutnya boleh dong Kak ceritain gimana prosesnya mulai dari Kakak daftar, seleksi, sampai akhirnya bisa lolos di magang merdeka dan juga studi independen. Oke, jadi untuk yang pertama tentunya itu mendaftar di webnya Kampus Merdeka dan langsung ke connect ke webnya MSIB itu sendiri. Nah, di sini teman-teman itu bisa milih teman-teman mau mengikuti program magang atau program studi independen. Nah, di sini teman-teman tuh bisa bebas memilih ya, maupun magang ataupun studi independen. Jadi bisa dipilih secara berbarengan. Kalau di batch 3 yang saya itu tidak ada batasan pemilihan berapa mitra yang bisa didaftarkan oleh peserta atau mahasiswa yang akan mengikuti MSIB. Jadi misal saya mau daftar 4 mitra dari studi independen dan 4 mitra dari magang itu dibolehkan. Tapi itu berbeda di batch 4 yang saya dengar juga, katanya ada batasan maksimal pemilihan mitra baik itu studi independen maupun magang, seperti itu. Kemudian setelah mendaftarkan di web, itu kita langsung input beberapa persyaratan yang diperlukan. Biasanya itu yang sangat diperlukan di web MSIB itu adalah SPTJM sama surat rekomendasi dari universitas. Kemudian juga setelah upload CV itu biasanya harus ke spesifikasi mitra yang akan didaftarkan oleh kita gitu. Jadi setelah pertama itu daftar secara keseluruhan itu dari SPTJM sama surat rekomendasi, kemudian ada juga identitas. Setelah itu baru kita memilih mitranya. Jadi di pemilihan mitra itu baru kita upload CV yang diperlukan dan itu yang relevan tentunya sama studi independen maupun magang itu sendiri. Kemudian setelah itu kita tuh tinggal menunggu timeline-nya aja. Setelah timeline pendaftaran itu selesai, ada namanya timeline pengumuman. Tapi ini tiap mitra itu beda-beda pengumumannya. Jadi di sini aturannya adalah ketika ada satu mitra yang sudah mengeluarkan pengumuman, tapi mitra yang lain belum, itu kita bisa memilih lagi. Jadi kita bisa konfirmasi ulang apakah kita tetap mau bagian dari magang atau stipend tersebut atau tidak. Nah, itu batasnya biasanya 48 jam. Jika lebih dari itu, maka tawaran yang dari mitra tersebut itu sudah hangus gitu. Nah, tapi ketika kita udah menerima nih, mitra yang lain itu udah secara otomatis tidak akan mengeluarkan pengumuman berdasarkan yang kita daftarkan tadi, seperti itu. Kemudian setelah timeline pengumuman itu biasanya ada tes dari setiap mitranya. Ini opsional sih, jadi tergantung mitra, stipend atau magang tersebut. Kalau di saya sendiri itu kan sekolah ekspor, jadi sekolah ekspor itu setelah pengumuman pertama langsung ada yang namanya interview. Jadi setelah interview kita menunggu timeline lagi dan menunggu yang namanya pengumuman interview. Nah, setelah pengumuman interview itu masih belum dinyatakan lolos secara penuh. Jadi kita memang harus menempuh yang namanya tes kebangsaan. Jadi tes kebangsaan itu istilahnya kayak finalnya kita official jadi bagian dari studi independen dan magang, seperti itu. Dan selanjutnya timelinenya tergantung mitra masing-masing sih. Jadi kayak mitra tersebut dimulai magang atau stipendnya itu kapan, itu tergantung mitranya. Iya, menarik sih. Iya, oke. Menarik tadi ketika melihat perjalanan yang MSIB ini, tapi ketika berbicara MBKMOA mungkin nggak ini ya, struggle gitu ya perjalanannya ya. Karena mengingat kalau MBKMOA kan kompetitornya teman-teman sendiri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin ketika yang MSIB ini kan nasional lingkupnya, jadi mungkin banyak step by stepnya kayak seperti itu. Jadi ketika MBKM MUA itu sudah dibuka, itu yang pertama nanti ada sosialisasinya. Sosialisasi berupa penawaran terkait instansi yang sudah diajak sosialisasi. Bentuk penawarannya di sana itu seperti apa, daya tawarnya instansi ini gimana, dan menarik juga untuk
teman-teman magang di tempat situ juga menjadi pilihan gitu. Pertama sosialisasi, yang kedua nanti open pendaftarannya. Nah, open pendaftarannya mungkin ya hanya link biasa seperti itu dari fakultas yang menyediakan, tim MBKM-nya fakultas. Kemudian mendaftar di situ, prosesnya pendaftaran, kemudian ada seleksinya seperti itu. Nah, tapi untuk seleksi ya, aku harap teman-teman ya hanya mempersiapkan bahannya itu memilih instansi ini, karena di magang MBKM MUA ini bisa milih instansi yang kamu inginkan seperti itu. Tapi finalisasinya, penentuannya itu yang memploting tetap fakultas seperti itu. Jadi ada pun anak yang memilih instansi Pemda gitu. Tapi ketika di akhir itu dengan berbagai ini ya, pertimbangan juga fakultas kenapa kok memilih memindahkan di instansi ini, pasti punya alasan juga seperti itu. Namun ketika seleksi siapkan saja kenapa kok memilih instansi ini, apa dasarnya seperti itu ketika di seleksi ini. Jadi hanya berkutat di situ saja, kenapa kok ingin magang di tempat ini seperti itu. Kemudian setelah adanya seleksi itu nanti ada pengumuman serta selain pengumuman instansi di mana ditempatkan, itu ada dosen pembimbing lapangannya juga. Nah, DPL-nya ini ya juga diacak random, yang menentukan nanti fakultas juga. Bisa aja dapat DPL yang lintas jurusan dosennya seperti itu. Nah, jadi untuk persiapan MOA menurut saya ya cukup praktis karena ini programnya dari fakultas, gak ada tes wawasan kebangsaan, mungkin sudah diakomodir nantinya ketika di instansi itu ya, nanti ada juga tes yang bisa meranah ke situ, menjurus ke situ sih, kayak gitu. Jadi begitulah kalau MBKM MUA perjalanannya. Oke, setelah tadi Kak Ica sama Kak Jis jelasin tentang syarat, perjalanan, ada nggak sih tips and trik tersendiri dari Kak Ica dan Kak Jis buat kita, teman-teman yang mau mendaftar magang merdeka dan juga studi independen? Oke, untuk tips and trik ya. Jadi sebenarnya itu yang pertama banget itu adalah kita harus benar-benar research dalam-dalam banget mengenai MSIB, karena informasi MSIB ini terkadang itu masih ada beberapa yang kurang kita pahami. Kayak kemarin itu aku dapat keluhan dari angkatan kalian, itu tiba-tiba timeline-nya itu maju padahal belum memasuki semester 5 dan nilai semester 4 pun itu juga belum keluar. Dan itu benar-benar harus memantau perkembangan informasi dari MSIB itu sendiri, biar kita juga nggak ketinggalan informasi-informasi yang sangat penting ya tentunya, karena itu kan tahap awal banget. Kemudian yang kedua itu yang udah saya singgung juga sebelumnya, sembari menunggu kalian duduk di semester 5 itu lebih aktif lagi baik organisasi maupun kepanitiaan, karena di organisasi dan kepanitiaan kan kalian tuh punya bisa nambah pengetahuan dan skill baru kalian kan, utamanya dalam kerjasama. Kemudian inovasi kalian, ide-ide kalian tuh bisa tertuangkan gitu di organisasi sama kepanitiaan, dan itu tentunya kan jadi nilai plus nih, jadi ada sertifikat tambahan yang bisa masuk ke CV tadi, dan itu juga jadi salah satu yang dilirik sama HR buat screening CV kita. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa explore skill ya, kita bisa explore skill kita, mungkin bebas skill yang mungkin relevan sama jurusan kita ataupun skill yang di luar itu, contohnya kayak teman-teman HMJ yang ada di Infocom, itu kan jadi salah satu skill yang cukup menarik gitu kan, untuk menambah di CV kita. Kemudian selain itu adalah sebenarnya tips selanjutnya adalah dari CV itu sendiri sih, karena
kita nggak bisa sembarangan buat CV dengan mungkin biasanya untuk sekarang tuh kadang kita pakai dan membuat CV itu dari Canva ya. Nah mungkin lebih profesional lagi, contohnya kayak CV ATS itu membantu banget sih. Jadi kadang kan ada beberapa mahasiswa yang asal-asalan, oke pakai CV ATS tapi tetap memasukkan skillnya atau pengalamannya itu tetap asal-asalan gitu. Contohnya ya, contoh CV ATS yang benar itu misal kita pernah punya pengalaman menjadi divisi acara di sebuah kepanitiaan. Itu kita harus benar-benar memasukkan ke CV itu dalam skala kuantitas. Jadi nggak cuman pernah menjadi koordinator divisi acara di Pekan Ekonomi 2022 misal, tapi kontribusi secara nyatanya itu apa gitu. Contohnya gini, berkontribusi berhasil dalam menarik responden 50% untuk mengikuti seminar di program kerja PRE 2022 misal seperti itu. Jadi ketika ada skalanya itu jadi apa ya, langsung jadi poin gitu, poin tambah dari HR yang screening kita. Kalau ternyata kita tuh punya kontribusi besar gitu, nggak asal oh ya udah kamu anak divisi acara, tapi kita nggak tahu nih kontribusi kamu apa. Tapi dengan kita ngasih skala kuantitas di CV itu jadi poin juga gitu kan. Mungkin rekomendasi aku ya, kalian bisa bikin CV ATS itu di Kinobi. Itu juga kalau misal ada juga yang gratis itu, jadi dari Kinobi-nya tuh bisa menilai berapa persen sih kualitas CV kita. Tapi ada juga kalau misal emang kalian mau upgrade CV lagi bisa bayar juga di Kinobi. Karena itu cukup membantu banget sih buat upgrade CV kita jadi lebih CV yang profesional dan berkualitas. Oke, berbicara terkait tips and trick ya tadi ya ketika mengikuti kualifikasi ya daripada MBKM MOA. Sebenarnya jujur kalau dari pandangan saya sendiri, teman-teman bekal yang perlu teman-teman hari ini bawa untuk mengikuti program magang ini yang pertama organisasi. Karena sering saya sampaikan ketika di dalam organisasi itu membuat kita itu bisa care to people, care to time, dan care to system. Nah itu cenderung tiga itu sering dipakai di dunia kerja ketika saya sudah melihat kondisi lapangannya langsung seperti itu. Karena ketika berbicara tips and trick mau bisa lolos itu gimana ya, karena sebenarnya tips and trick ini harusnya gak hanya supaya bisa lolos itu gimana, tapi biar proaktif dan adaptif ketika sudah masuk itu bagaimana. Nah itu sifatnya kontinu, karena kita magang itu selama 4 bulan seperti itu. Ketika 4 bulan itu masih gak bisa punya skill manajerial seperti itu, maka dari itu teman-teman bakal gelabakan kayak gitu karena gak terbiasa. Maka dari itu teman-teman berproseslah, beraktualisasi diri di organisasi dulu, di kepanitiaan dulu, biar tahu gimana caranya kerjasama, biar tahu gimana caranya nuntaskan job desk segala macam lah. Di situ teman-teman banyak yang bakal belajar gitu. Nah, jadi awal seperti itu. Ketika tips and trick ya, ini aku bicara kontinuitas dulu. Kemudian kalau kedua tips and trick yang sesuai prosedural yang disediakan oleh program, itu tadi sudah saya sampaikan. Ketika diseleksi itu teman-teman ya juga harus tajam jawabannya. Kenapa kok memilih instansi ini, kenapa kok milih magang seperti itu. Untuk CV pun disampaikan juga, kepanitiaan skill itu tidak apa-apa lah disampaikan juga di situ. Namun poin yang menjadi yang tertinggi ketika diseleksi di program MBKM MOA itu kenapa? Dasarnya itu juga diperhitungkan seperti itu. Juga itu penentu kelolosan juga kalau seleksi wawancara seperti itu. Nah, jadi tadi secara kontinuitas sudah disampaikan. Kalau tadi Mbak Ica menawarkan bikin CV ATS itu di Kinobi, kalau saya menawarkan teman-teman bisa skill manajerial di HMJI. Oke. Nah, tadi kan udah ngomongin banyak hal tuh. Nah, ngomongin tentang
Benefitnya tuh apa aja sih yang didapat sama Kak Ica dan juga Kak Dias dalam mengikuti magang merdeka dan studi independen ini? Karena mungkin teman-teman di rumah tuh ada yang ragu buat daftar magang merdeka dan independen. Oke. Mengenai benefit ya, tentunya ini banyak banget. Terutama saya kan di studi independen, di mana itu di sekolah ekspor. Nah, benefitnya itu apa aja? Yang pertama tuh saya jadi memiliki pengetahuan dan skill baru yang berkaitan dengan ekspor kan. Utamanya kan ekspor ini masih relevan dengan jurusan saya, studi bangunan. Di sini yang awalnya saya nggak tahu mengenai ekspor impor, prosedurnya bagaimana, kemudian cara-cara ekspor yang baik itu bagaimana, itu bisa saya dapatkan ya di sini. Dan di sini saya nggak cuman mendapatkan teori mengenai ekspor, tapi saya juga bisa langsung praktik. Jadi saya tuh mendapatkan kesempatan untuk membuat produk, kemudian membuat PT, sehingga itu bisa menjadi salah satu prasyarat agar produk itu bisa diekspor kayak gitu. Jadi benefitnya itu nggak cuma dari segi teori tapi juga langsung ke prakteknya gitu. Kemudian yang kedua itu relasi, karena kan di studi independen ini jangkauannya itu nasional. Banyak banget teman-teman dari penjuru negeri, dari Pulau Sumatera sampai yang Pulau Papua itu ada gitu. Jadi saya merasa banyak banget kenal teman-teman, sehingga itu tuh jadi salah satu privilege. Apalagi kita kan basicnya itu di produk, jadi kita jadi bisa memasarkan produk-produk yang lebih luas lagi karena relasi yang ada di sekolah ekspor itu tadi. Kemudian yang ketiga, di sini nggak cuma belajar ekspor impor doang, tapi juga mendapatkan ilmu di berbagai sektor. Saya nggak cuma jadi CEO sebuah produk atau sebuah BT, tapi juga jadi marketer. Jadi saya belajar digital marketing, kemudian saya juga mengurus pameran produk, saya juga bisa membuat company profile yang baik ketika kita membutuhkan investor, kemudian saya juga bisa membuat iklan, membuat video company profile itu jadi dalam satu lingkup saya ada di sekolah ekspor, saya tuh belajar banyak hal gitu, belajar skill-skill baru, dan kemudian juga ini benar-benar meningkatkan kerjasama tim, karena kan saya sendiri nggak sendiri ya, tapi ada rekan saya juga yang mana itu juga CEO di PT produk saya itu Salka, itu jahe, produk jahe gitu dari Bondowoso. Dan itu kami melakukan penjualan tapi masih ada di e-commerce aja sih, tapi kami udah mulai menjajakannya. Jadi itu kayak bener-bener kami nggak cuma belajar tapi kami terjun langsung gitu di penjualan, dan kalau beruntungnya, semoga bisa tembus ke pasar ekspor seperti itu. Amin. Kalau dari Kak Dia sendiri? Oke, mengenai benefit ya, terkhusus saya sendiri ketika mengikuti program magang MBKM ini ya, ini kan saya ditempatkan di Pemda, terkhusus di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti itu. Karena awalnya saya memilih Pemda dan penempatan OPD-nya itu di Bagas Bangpol situ. Jadi berbicara benefit, yang pertama yang saya rasakan itu koneksi yang pertama, yang itu sangat saya rasakan awal gitu. Karena kenapa? Karena Bagas Bangpol ini merupakan instrumen daripada pembantu bupati di Kabupaten Jember. Jadi lembaga ini lembaga pemerintahan yang itu membantu kinerjanya bupati. Alhasil ketika Bagas Bangpol ini bergerak, itu banyak koneksi-koneksi, artinya tamu segala macam dan yang bermitra dengan Bagas Bangpol seperti itu sering berdatangan di kantor seperti itu. Jadinya
yang saya magang dengan universitas lain juga, Universitas Muhammadiyah selain UNED, dan di situ teman-teman benar-benar diskusi mengenai bermitranya dengan lembaga ini Bagas Bangpol dapat apa seperti itu, dan Bagas Bangpol jalan di rules yang apa seperti itu. Yang pertama koneksi, yang kedua menurut saya sendiri benefitnya di lembaga saya ikuti magang ini ya, kalau berbicara secara relate dengan disiplin ilmu ekonomi saya, terus terang nggak semuanya, karena di sini tupoksinya Bagas Bangpol dulu ya tak sampaikan, itu sebenarnya ranah-ranah pencegahan konflik. Ketika teman-teman mahasiswa demo pun Bagas Bangpol itu ada. Nah di wilayah, di desa ketika ada konflik itu Bagas Bangpol hadir. Selain adanya itu, Bagas Bangpol juga mendata terkait sistem kepartaian, sosialisasi pemilu, karena ranah-ranah politik ya, yang itu ketertarikan saya juga di dunia politik. Nah, selain itu teman-teman ketika melakukan penelitian, pengabdian, surat pengantarnya itu harus ada dari Bagas Bangpol. Nah, secara administratif itu harus ada surat pengantar dari Bagas Bangpol gitu. Nah, ketika berbicara secara hard skill, soft skill, itu menurut saya, jadi saya ini ketika berstatement itu memiliki landasan data terlebih dahulu. Karena kenapa? Ketika mahasiswa beradu argumen di kelas, itu yang saya rasa itu hanya terpaku saja teori seperti itu, balas-balasan teori, balas-balasan logisnya kayak gimana. Tapi ketika lawan sama masyarakat, itu data yang pertama digunakan. Data historicalnya gimana desa ini, wilayah ini, konfliknya kenapa. Jadi gak asal-asalan berstatement. Saya pun pernah kena skak di sana. Ketika dengan kepala Bagas Bangpol ditanya, mungkin saya dites ya di sana sebagai mahasiswa yang katanya agent of change ya. Ini ketika desa ini supply demand, ketika misal ngomongkan pertanian ya di sana ya, komoditas yang pertanian. Ketika pertanian ini lagi turun-turunnya, trennya menurun, kena wabah dan segala macam, itu hal yang pertama win solusinya itu kayak gimana? Ya saya jawab secara apa yang saya dapatkan di kelas, secara teoritisnya, langsung disekak. Anda itu terlalu teoritis, gak baca data terlebih dahulu. Nah itu yang merasakan ke saya itu untuk teman-teman khususnya EP ya, itu sering baca BPS. Gak apa-apa, data kayak gitu. Nanti data itu, teori itu buat alat untuk memecahkan masalah itu, tapi basisnya, dasarnya itu melihat data terlebih dahulu. Karena teori ini mau digunakan apa kalau ketika datanya itu nggak ada. Nah, jadi ketika terjun langsung di dunia kerja itu, kita seakan-akan harus ada yang dimana memposisikan kita melampaui teoritis. Gitu, nggak bisa kayak teori-teori terus, bahkan pun menyelesaikan masalah desa ini pun cukup dengan data dan dengan secara praktis lah pun itu bisa kayak gitu. Kalau teoritis berlibat, akhirnya desa ini belum tentu pun menerima, adapun feminisme wilayah itu ada juga gitu. Jadi ketika saya merasakan benefit di dunia kerja pun, ini yang mengingatkan saya untuk lebih sering membaca data seperti itu, historicalnya kayak gimana, belajar secara sejarahnya itu kayak gimana, itu secara selain koneksi itu yang barusan saya sampaikan juga. Yang terakhir mungkin ini, katanya kan kalau idaman mertua ini kan PNS ya katanya. Kan kalau di Pemda itu kan PNS itu kan banyak seperti itu. Jadi kalau yang ketiga benefit kerjanya PNS itu kayak gimana, terus dana-dananya, anggarannya itu gimana, itu kita sudah tahu sejak dini. Mungkin teman-teman ada yang cita-citanya jadi PNS, tak kasih spill dulu ini. Kadang itu anggarannya di freeze itu iya, jadi belum tentu tunjangan-tunjangan itu lancar, PNS itu enggak. Di anggaran-anggarannya lebih ini ya, benefit terkait anggaran ya, terkait auditing itu tahu juga, input data itu tahu juga seperti itu. Mungkin benefit-benefit yang lainnya seperti itu. Oke,
Oke, tuh buat teman-teman yang masih ragu buat ngikutin magang merdeka dan juga studi independen bisa dipikirin lagi karena benefitnya cukup menarik ya Kak. Terus kalau ngomongin tentang kesehariannya Kakak itu gimana sih? Karena kan studi independen dan juga magang merdeka ini berbeda ya. Jadi kesehariannya Kak Ica dan Kak Dias itu gimana? Oke, untuk keseharian di studi independen, jadi karena kemarin itu baru banget pandemi reda, jadi studi independen itu full online, jadi via Zoom, yang mana tuh setiap hari ada 2 kelas, pagi sama malam, masing-masing itu 3 jam, jadi setiap hari itu ada materi yang berbeda-beda, ada teori dan ada praktik. Kemudian kami itu juga punya mentor masing-masing. Jadi setiap kelompok usaha, kelompok produk itu punya mentor masing-masing yang mana tuh sebagai sebagai yang membantu kita lah dalam pengembangan produk kita yang akan kita jadikan PT itu tadi. Dan kemudian mentor di sini sangat membantu kita ya, karena dari segi kita kan udah ngedesain produk, kemudian kita juga udah ngedesain kemasan produk, itu tuh kita dapat masukan banyak banget dari mentor-mentor kita, yang mana kita memiliki mentor yang sangat berkualitas, mentor-mentor yang keren, dari yang masih baru banget terjun di dunia ekspor sampai ke mentor-mentor yang udah sangat berpengalaman di dunia ekspor. Kemudian yang kedua, kesehariannya itu tentunya kita tuh punya tugas project. Jadi tugas project ini tuangan dari hasil teori dan teori praktek yang kita dapat. Kemudian sebenarnya kita juga ada ujian. Jadi supaya sebenarnya ujiannya nggak terlalu susah sih, karena setiap hari kita tuh dapat materi itu dan itu otomatis udah nempel banget dan melekat banget sama kita, karena itu tadi, karena kita selain teori kita juga ada praktik. Sebenarnya kalau misalnya ini nggak full online, tapi juga hybrid, ada offline, itu menambah keseruan juga, karena dari saya sendiri itu beberapa kali ikut yang offline, dan itu sangat seru ya, karena di situ kita menghadiri seminar yang mana pematerinya itu dari Kementerian Pariwisata, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Jadi itu salah satu benefit yang menarik ya. Kapan lagi seminar dengan pemateri yang sangat-sangat luar biasa seperti beliau. Kemudian juga kita jadi bisa langsung istilahnya bisa langsung memperkenalkan produk kita gitu, produk kita yang mau menuju ekspor itu ke beliau, seperti itu. Kemudian kita juga kalau di sebenarnya itu nggak keseharian juga sih, tapi lebih ke beberapa kali itu ada pameran. Jadi di pameran itu kita bisa ketemu sama investor-investor yang mungkin saja tertarik sama produk kita. Jadi bisa saja kita mendapatkan pendanaan dari beberapa investor, dan itu jadi salah satu privilege juga sih buat anak-anak sekolah ekspor, seperti itu. Oke, kalau kesehariannya Kak Dia sendiri gimana? Ya, untuk daily activity ya di tempat magangnya saya, itu yang pertama ada SPV di sana, supervisor, yang dimana di situ SPV itu memberikan sebuah penugasan ke teman-teman yang magang di sana, itu hari ini mau ngapain aja, seperti itu. Jadi kalau misal saya rekap ya, itu cenderung aktivitasnya di sana itu diskusi. Di sana itu ya juga ada program kader bela negara, forum pembauran kebangsaan, seperti itu. Dan kemudian untuk tugas-petugas yang lain itu kayak input data, kemudian auditing, kemudian ada ya semacam pengelolaan anggaran lah, kan di daerah itu kan ada PAD, pendapatan asli daerah, kayak gitu. Nah, PAD-nya itu anggaran ini benar-benar kayak dipahami secara betul sama teman-teman mahasiswa seperti itu yang lagi magang di sana. Nah, kemudian
ada juga kunjungan dari kita ketika teman-teman ketika Bakes Bang Poli ini kunjungan ke daerah, ke desa, ke tempat-tempat yang pedalaman-pedalaman untuk memberikan pemahaman ya. Di sana itu teman-teman magang itu juga ikut di sana, seperti ya, belajar komunikasi dengan kades, seperti itu, komunikasi dengan wilayah-wilayah desa di sana. Kan di Jember itu kan banyak beragam desa ya, ada yang mayoritasnya Madura, mayoritasnya Jawa. Jadi pendekatan ya, approaching, kemudian persuasifnya itu ya juga kita benar-benar diasah juga di sana sebagai apa ya, keseharian di situ. Kalau misalnya desa ini ada warga yang gak paham gitu apa ya program yang dibawakan Bakes Bang Pol di sana, itu rasanya kita itu sebagai yang bantu, yang magang ini kayak menjadi PR di sana, itu kayak gak tuntas kayak gitu, kayak mahasiswa muda ini gagap dalam berbicara itu kan eman-eman kayak gitu kan. Jadi ketika kunjungan itu yang mungkin ya kalau dirasa apa yang paling suka ya, kalau saya sendiri kunjungan, karena saya kalau berkutat di kantor itu ya kadang ya jenuh ya, terus terang kayak gitu, karena magangnya saya secara offline, gak pernah secara online. Jadi ada yang kunjungan keluar, ada yang kesehariannya di kantor seperti itu. Terus selama Kak Ica dan Kak Dias ini ngejalanin proses MBKM dan juga studi independen, gimana cara Kak Ica dan Kak Dias ini memanage waktu dengan perkuliahan, organisasi, dan juga yang lainnya? Oke, untuk time manajemennya di sini kan waktu itu saya semester 5, saya menempuh semester 5 dan juga menempuh MSIB. Tapi karena benefit dari MSIB ini bisa konversi 20 SKS, jadi itu jadi salah satu yang membantu banget dalam time management antara kuliah sama mengikuti program MSIB. Jadi saya memilih 2 mata kuliah wajib yang ditempuh sekaligus menempuh MSIB atau studi independen ini. Kemudian saya juga waktu itu aktif di organisasi. Jadi ada 3 hal yang harus diatur waktunya. Gimana sih manajemen waktunya? Sebenarnya menurut saya nggak terlalu sulit ya, karena yang penting itu kita tahu gitu mana yang jadi prioritas utama. Jadi kan kita sebagai mahasiswa itu kan prioritas utamanya adalah kuliah. Nah, sedangkan kita ikut studi independen, itu kan juga salah satu keputusan kita nih untuk kuliah tapi di luar kampus, di luar perkuliahan akademik. Nah, jadi untuk prioritas utama, yang pertama adalah matkul-matkul yang tidak dikonversi itu tadi. Jadi kita harus tetap menjalani perkuliahan, kemudian kita juga harus tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, sekaligus kita menempuh MSIB ini. Jadi di sini karena studi independennya juga ada kelas pagi dan malam, yang mana itu bisa jadi pilihan gitu. Kalau misal udah menempuh kelas pagi itu tidak perlu menempuh kelas malam, atau mungkin bisa kalau mau lebih mendalami lagi itu bisa menempuh dua-duanya. Tapi itu karena jadwal saya ada kuliah yang pagi, kuliah wajib yang harus ditempuh, maka ya tinggal mengatur aja, kayak paginya saya kuliah, kemudian malamnya saya tetap harus menempuh kuliah di studi independen. Dan sisa waktunya itu mungkin kalau saya sendiri itu suka banget merencanakan besok ini apa saja sih yang harus dikerjakan gitu. Jadi kayak tugas, misal hari ini harus menyelesaikan tugas studi independen sama tugas kuliah. Kemudian di jam segini sampai jam segini harus ada rapat organisasi ataupun harus ada notulensi yang harus dikerjakan, atau mungkin program kerja yang harus dipikirkan juga, kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih ke terstruktur aja ya. Jadi kayak kita harus disiplin sama jadwal yang kita buat sendiri, seperti itu. Oke, kalau cara Kak Dias memanage waktu gimana nih? Ya, berbicara mengenai manage waktu ya,
Yang pasti yang pertama itu menentukan skala priority terlebih dahulu. Mana yang kiranya persoalan ini harus cepat diatasi, kiranya sifatnya mendesak seperti itu perlu yang teman-teman pahami ketika melakukan sebuah kegiatan. Karena ya juga saya ada kegiatan di organisasi juga, di intra maupun ekstra. Jadi ketika magang ini berjalan di kantor itu ya harus harus konsisten memanage waktunya, kapan ini nanti selesai ini ngerjakan ini kan juga ada tanggungan-tanggungan yang lain. Kalau berbicara terkait yang akademik ini kan saya sendiri kan konversian, jadi menempuh mata kuliahnya itu satu mata kuliah saja, dari ke-8 itu hanya menempuh satu aja. Jadi menurut saya yang hari ini struggle untuk memanage itu antara magang sama kepentingan-kepentingan organisasi ini gitu, yang nggak bisa ditinggal. Kalau emang benar-benar crowded ya gimana, harus ada yang dikorbanin salah satunya, mungkin linear sama teori trade off ya itu harus dikorbanin salah satunya kayak gitu. Jadi izin nggak apa-apa, kayak izin tapi kembali lagi itu kalau sebenarnya kalau keseringan kayak gitu juga gak baik gitu. Itu mempengaruhi ke penilaian juga, kan ada RKP juga, rencana kegiatan pembelajaran di tempat magang itu. Nah maka dari itu untuk memitigasi hal tersebut, teman-teman pagi hari itu harus mau ngapain aja, kalau sifatnya mendesak itu gimana, itu menjawabnya itu seperti apa, itu harus dipersiapkan dengan menentukan prioritasku hari ini mau ngapain aja. Oke, dari penjelasan Kak Ica dan Kak Dias dari tadi ini kan udah banyak banget nih pengalaman yang didapat. Kalau untuk pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan program magang ini tuh apa sih? Sebenarnya pengalaman yang berkesan tuh ilmu yang didapat sama pengalaman-pengalaman kayak sifatnya itu langsung praktik gitu. Karena kan wah ini saya nggak bisa dapat ini di perkuliahan nih, jadi saya bisa dapetin ini di sini gitu kan. Kemudian yang paling berkesan lagi itu waktu itu ada kesempatan buat keseharian yang sifatnya tuh offline ya, sifatnya itu langsung gitu. Yang mana itu anak-anak sekolah ekspor mendapatkan privilege buat kunjungan ke kebun teh Wonosari. Nah di situ saya mendapatkan banyak insight yang benar-benar menarik banget. Salah satunya itu yang mana ternyata kebun teh Wonosari di Malang itu jadi salah satu perusahaan yang dipercayai sama perusahaan Unilever dalam produknya. Jadi Unilever itu udah sangat percaya sama kebun teh Wonosari Malang untuk menjadi pemasok bahan teh produk yang ada di Unilever itu tadi. Jadi di situ saya, wah ini ternyata potensinya Indonesia itu bagus banget gitu, sampai perusahaan sekelas Unilever itu sepercaya itu buat kerjasama sama PT Wonosari ini gitu. Kemudian selain itu ya, saya juga tahu bahwasannya banyak banget para usaha-usaha kecil yang sebenarnya itu punya potensi yang tinggi banget gitu, sampai mereka tuh bisa tembus ekspor. Kemudian untuk Wonosari sendiri itu yang lumayan membuat terkesan banget. Kita tuh jadi tahu proses bagaimana kebun teh Wonosari ini dari pemetikan sampai menjadi teh itu sendiri. Jadi memang ada mereka itu benar-benar maksimal banget dari produksinya. Bisa dibilang nggak ada bahan yang terbuang karena mereka itu langsung mengkotak-kotakkan antara kualitas tehnya. Ada yang teh putih, kemudian ada juga yang teh hijau dan teh biasa. Dan itu juga ada tingkatan kualitasnya sendiri. Cuman yang menjadi menjadi PR juga buat anak-anak sekolah ekspor dan juga mungkin pengusaha-pengusaha saat ini ya, itu adalah
ternyata memang penduduk Indonesia itu lebih menyukai kualitas teh itu yang sangat rendah gitu. Padahal jika dilihat Indonesia ini punya potensi kualitas teh itu yang tinggi sampai-sampai perusahaan sebesar Unilever itu percaya gitu. Kemudian yang menarik lainnya itu yang tadi sudah disebutkan ya, kayak benefit bisa ketemu langsung sama Pak Sandiaga Uno, kemudian bisa ketemu sama investor-investor muda, dan itu sangat memotivasi banget sih. Jadi itu jadi salah satu yang paling berkesan bagi saya selama studi independen di Sekolah Ekspor. Kalau pengalaman yang paling berkesan dari sisi Kak Dias gimana? Oke, pengalaman paling berkesan ya untuk berproses di program magang ini di Bages Bangpol, menurut saya yang paling berkesan ketika kunjungan-kunjungan ke daerah. Itu menurut saya yang paling berkesan dan yang paling saya dapat nilai di sana ketika berbicara dengan masyarakat di sana. Kan masyarakat di sana ada yang menengah ke bawah, menengah ke atas, itu kan beragam di situ. Jadi pola-pola pembicaraan di situ ketika kita meneliti kenapa di sini ada konflik, kenapa di sini petani-petani itu permintaannya itu kurang seperti itu, supply-nya itu menurun seperti itu. Itu ketika kita meneliti, menelaah permasalahan di situ dengan ngobrol, conversation dengan masyarakat di sana, itu di situ menurut saya yang paling berkesan karena sejatinya kita langsung berkomunikasi dengan masyarakat yang kurang kita berinteraksi seperti itu kan. Kita kan sering berinteraksi kan dengan seumuran gitu. Ketika kita langsung dicoba, diuji, langsung berbicara dengan masyarakat ya, itu langsung kayak wah, ini yang benar-benar aku butuhkan selama ini kayak gitu. Dan kalau berbicara ngomong duka itu awkward itu masih ada gitu loh, karena saya masih cenderung kayak aku ini wis neng organisasi wis bertahun-tahun gitu, tapi kok masih ada rasa canggung ketika ngobrol dengan masyarakat kayak gini, kayak gitu loh. Jadi itu kayak wah, apa yang perlu saya lakukan lagi kayak gitu kan. Jadi kalau berkesan itu ketika kunjungan ke daerah dan langsung bersentuhan dengan masyarakat di situ menurut saya. Oke, terakhir nih, suka duka selama Kak Ica dan Kak Dias menjalani program magang ini itu apa sih? Tadi kan sukanya gimana ya, suka duka. Mungkin sukanya tuh lebih ke yang tadi ya, yang berkesan tadi itu. Kemudian untuk dukanya, jujur sebenarnya hampir nggak ada. Cuman ada sih beberapa yang kayak mungkin ini jadi kendala bagi saya dalam berproses di studi independen Sekolah Ekspor. Kayak dibilang minder tuh ada banget, karena kan kita tuh jadi satu ya, ada yang dari ITB, ada yang dari UI, ada yang dari Undip dan segala macem, yang mana mereka itu bisa dibilang wah keren-keren banget. Mereka bisa bahkan ada teman-teman yang udah tembus di pasar ekspor juga. Kemudian inovasi-inovasi produk yang mereka punya ini benar-benar jadi motivasi juga sih sebenarnya. Cuman ya biasa ya, mungkin kadang ada minder juga karena mereka ini keren karena mereka bisa punya relasi itu sekuat itu gitu. Dan yang paling penting itu konsisten dari mereka, konsistensi mereka itu yang membuat motivasi buat saya, gimana sih mereka bisa menembus ke pasar ekspor sendiri, dan mereka tuh benar-benar memaksimalkan privilege dengan studi independen di Sekolah Ekspor, dan mereka tuh langsung mempraktikkan itu gitu. Kemudian duka yang lainnya itu kalau di produknya sendiri itu lebih ke marketing yang cukup sulit ya, karena kan banyak persaingan juga, jadi kita harus menghadapi banyak persaingan. Itu cukup membuat kendala dan hambatan untuk perkembangan dan pertumbuhan produk sendiri sih kalau di studi independen Sekolah Ekspor. Kalau dari Kak Dias? Iya, tadi terkait suka duka ya, mungkin yang suka, terus saya juga nyepil dukanya yang pertanyaan sebelumnya. Jadi untuk yang suka itu ya itu tadi, saya lebih cenderung
pengalaman yang saya sukain tuh ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat di situ, berbicara terkait permasalahan daerah di situ gitu. Jadi saya refleksi sih, kayak misal aku gak ikut magang ini, aku belum tentu tahu permasalahan daerahku seperti apa, terkhusus Kabupaten Jember seperti itu. Kemudian yang permasalahan duka itu tadi ya, ketika bersosialisasi saja sih, itu masih ada momen aku itu masih awkward, canggung, mau ngomong apa, mau ngerespon gimana, sempet ada kayak gitu. Nah, tapi ya kembali lagi harus cepet-cepet adaptif, langsung cepet-cepet gimana caranya penyelesaiannya, komunikasi di situ. Karena kalau bicara masyarakat ya pasti kalau ada ketemu pemerintah daerah banyak nuntutnya kayak gitu, meminta apa-apa dan itu. Dan ketika kita gak punya skill yang luas, artinya kayak misal masyarakat ini dengan pembawaan yang kasar, pembawaan yang kurang mengenakan ya, ketika kita gak dilatih cara mengolah rasa ya Jawanya ya, itu bisa-bisa menurut saya ya kecentok lah kita hatinya, kayak ke bawah hati, kayak baper lah istilahnya kita. Padahal berbicara dengan atau berkomunikasi dengan masyarakat, tentunya nanti teman-teman kan merasakan KKN tuh ya, nanti ya kita saya sendiri pun nggak sabar ngerasakan KKN ini. Nah itu jadi skill berbicara dengan masyarakat itu penting teman-teman, apalagi kita di ilmu bukan sains ya, ilmu soshum, itu komunikasi itu penting menurut saya. Itulah suka duka ya. Kalau berbicara tahapan-tahapan mau memasuki mendaftar di magang ini sampai lolos, menurut saya di situ masih gak ada apa ya suka dukanya ya gitu. Mungkin kalau MSIB yang menurutku cukup struggle ya di situ, barangkali nanti teman-teman HMJE minta pengawalan lah ke Mbak Ica selaku mbaknya teman-teman kan, pengawalan pendaftaran MSIB, Mbak minta tolong gimana ini tuh udah masuk tahap sini ya, itu mungkin menjadi insightful buat teman-teman. Oke, nggak kerasa kita udah bincang-bincang cukup lama ya. Aku ucapin makasih buat Kak Ica sama Mas Dias udah ngeluangin waktunya buat berbagi informasi ke kita dan juga teman-teman yang lain. Oke, selamat bertemu di podcast Economic Relation Event selanjutnya.